awal mulanya sekitar 2013 ya. Kalau dulu itu ibu saya, ini ibu saya. Dulu itu dia pengrajin tapis. Jadi kalau saya mungkin untuk anak sekarang kan jarang ya untuk tapis. Jadi saya udah sekarang itu untuk khusus untuk Lampung kan yang terbaru sulam usus. Pertamanya sih kita pernah juga belajar ya. Setelah itu kita berniat ya pengen juga lah ya melestarikan pakaian adat kita ya. Jadi terbentuklah ya ini sih walaupun masih kecil-kecilan tapi alhamdulillah lah ya. Halo Tribuners, kembali lagi bersama Mutiara di liputan UMKM. Kali ini Mutiara beralih ke daerah Lampung Selatan Natar ya. Nah, Mutiara sudah ada di Galeri Mary. Di sini katanya terkenal dengan karya ataupun produk berupa sulam khususnya. Penasaran kan gimana sih perjalanan awal mula karir Bu Mary selaku owner dan Galeri Mary? Langsung aja yuk kita ketemu beliau dan kita ngobrol-ngobrol di sana. Apa kabar Mbak Mary? Alhamdulillah sehat. Nah nih alhamdulillah banget Tribuners, Mutiara sudah sampai di Natar Lampung Selatan. Kali ini Mutiara ada di Galeri Mary ya, bersama dengan Mbak Mary selaku ownernya. Nah kayaknya kita akan ngobrol lebih jauh, tapi sebelum ngobrol lebih jauh, Mbak Mary boleh dong kenalan dulu kepada Tribuners di rumah, nama lengkapnya nih Mbak. Halo, assalamualaikum. Nama saya Mary ya. Kita kalau ini namanya butiknya Galeri Mary ya. Galeri Mary. Nah ini Mutiara pengen tanya-tanya, kan kalau dari luar kelihatan ini rumah biasa nih ya. Nah tapi ternyata pas masuk ke dalam banyak banget karya-karya sulam ususnya. Boleh dong Mbak Mary ceritain awal mula membangun bisnis sulam ususnya ini dari kapan? Kalau saya bisnisnya ini awal mulanya sekitar 2013 ya. Kalau dulu itu ibu saya, ini ibu saya. Dulu itu dia pengrajin tapis. Jadi kalau saya mungkin untuk anak sekarang kan jarang ya untuk tapis. Jadi saya udah sekarang itu untuk khusus untuk Lampung kan yang terbaru sulam usus. Pertamanya sih kita pernah juga belajar ya. Setelah itu kita berniat ya pengen juga lah ya melestarikan pakaian adat kita ya. Jadi terbentuklah ya ini sih walaupun masih kecil-kecilan tapi alhamdulillah lah ya. Ini jadi memang awal mulai dari ibu ya, dari ibu Mbak Mary. Tapi yang bikin Mutiara penasaran untuk apa keahlian teknik sulam usus sendiri ini emang dapat turun temurun dari ibu atau ada pelatihan nih Mbak Mary? Iya, sulam usus ini kita otodidak ya. Karena untuk Natar ini memang rata-rata dia sulam usus, tapi awalnya juga saya pernah belajar sama orang ya. Dari itu adalah bertekad, saya pengen deh ya buat sendiri aja ya, sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan lah ya. Nah biasanya kan kalau orang sulam khusus mungkin di kayak belakang kita nih ya bentuknya kebaya gitu kan. Tapi kalau di Galeri Mary ini ada produknya apa aja sih? Macam-macam kita Kak, ada kebaya, itu ada dompet, ada apa namanya bantal kursi, peci, apa aja kita ya. Untuk suami ini ada. Yang terbaru kita ada outer. Nah, ada, yang kekinian ya. ya. Yang kekinian kayak gini untuk anak muda ya. Kalau dia nggak mau pakai kebaya kan bisa pakai gini. Untuk pesta boleh, untuk kita ke kantor juga kan ya. Ya boleh, tapi tetap melestarikan ini pakaian khas kita ya. Oke. Nah, kalau untuk rate harga sendiri dari yang paling murah produknya berapa nih sampai yang paling mahal? Dari paling murah itu ada 150 ya untuk dompet. Yang paling mahalnya untuk sekarang karena dia musimnya yang sultan seperti ini bisa sampai 2.400.000. Tapi kalau untuk sulam usus sendiri ini untuk beberapa produknya itu
kayak contohnya kebaya ini biasanya butuh waktu berapa lama Mbak? 2 bulan. 2 bulan Untuk kebaya Sulam Khusus itu prosesnya maksimal 2 bulan. 2 bulan. Tapi ada yang 1 bulan, tapi untuk maksimal dia 2 bulan. Nah ini kan aku lihat ada beberapa yang memang kerja di sini untuk Iya, membantu iya. proses pembuatan produk Sulam Khusus. Ini sejauh ini sudah ada berapa orang yang Mbak yang bantu? Kurang lebih ada 50 orang. Cuman kan pengrajin itu nggak ada yang kerja di rumah. Mereka ambil kerjaan, setor, pulang gitu kan. Ambil kerjaan kayak gitu aja. Kerjanya di rumah gitu. Kalau barang selesai baru ke rumah lagi ambil barang lagi gitu ya. Sejauh ini produknya nih Mbak, pemasarannya udah nyampe mana aja nih? Kalau saya alhamdulillah kemarin yang terakhir udah sampai Perancis. Sampai Perancis. Kalau untuk keluar negeri kita sampai Perancis, tapi untuk Indonesia sudah sampai Sulawesi, Kalimantan. Untuk pulau kita insya Allah sudah, kecuali Papua mungkin ya. Belum sampai sana, mudah-mudahan bisa sampai sana amin, juga amin. ya. Nah, tapi Mbak Mary yang bikin Mutiara penasaran sejauh ini bagaimana sih sistem penjualannya gitu? Menjualnya ada toko offline-nya apa di sini aja atau ada online juga nih Kalau pemasarannya? kita kan offline-nya di rumah ya. Untuk online kita ada TikTok, ada WA, ada Instagram, ada Facebook ya. Untuk online-nya ada di sini. Jadi semua media sosial ada Iya, nih ya. insya Allah ada. Jadi gampang nih ya untuk misalkan Tribuners pengen banget punya Sulam Khusus, terutama mungkin yang bukan warga Lampung ya, Pulau Jawa yang pengen banget punya produk khas Lampung, boleh banget nih ke Galeri Mary. Nah ini Mbak, kalau Mutiara boleh tahu lagi, ini kan memang produknya banyak banget, bahkan sudah sampai Prancis gitu kan, dan sudah kurang lebih dari 2013 berarti sudah 12 tahun berjalan. 11 tahun ya, Apa yang menjadi mungkin tantangan dan kesulitan mungkin ketika awal mula membangun bisnis Awal ini? mula sih pasti pemasaran, modal ya. Cuman alhamdulillah tahap-tahap itu kita pelan-pelan kita lewatin ya. Kalau dulu kita itu mungkin cuman offline itu kita titip-titip gitu kan. Karena kan dulu kan zamannya bukan kayak sekarang online bisa ya. Dulu offline, kita merintis dari nol banget ini. Alhamdulillah ya bisa sampai sekarang ini tercapai bisa kayak gini lah ya. Setidaknya sudah ada online, jadi pemasaran kita lebih luas lagi ya. Oke, tapi kalau misalkan Tribuners di rumah order gitu, ada bentuk tertentu yang pengen dibeli, berarti hamin berapa nih harus pesannya tadi? Kalau untuk baju dia harus 2 bulan sebelum. Pokoknya harus 2 bulan 2 sebelum bulan. ya ini ya? Bisa sih kita ya, sistem 1 bulan juga bisa, tapi paling maksimal kita 2 bulan ya. Untuk model sih kita bisa ikutin apa aja mau customer ya, mau dia istilahnya kalong, mau apa yang kayak sekarang ini ya, kita ikut aja apa kata dia, insya Allah ya nanti dibuatkan. Dalam sebulan berapa banyak sih Mbak produk dari Sulam Khusus di Galeri Mary ini yang berhasil terjual? Kurang lebih 20. Kurang lebih 20. Nah, boleh terakhir Mbak Mary berikan motivasi mungkin kepada pelaku UMKM yang mungkin memang bergerak di bidang khusus kerajinan khas Lampung nih ya, untuk melestarikan budaya Lampung dan juga produk-produk khas Lampung. Apa ini pesan yang bisa diberikan? Pesannya ya untuk kita apalagi yang masih muda ya, semangat terus untuk melestarikan pakaian kita khas Lampung ya. Mungkin juga kan sekarang sudah jarang anak-anaknya ya untuk mau belajar Sulam Khusus, tapi ya untuk mulai dari sekarang yuk kita lestarikan lagi pakaian kita khas Lampung dari Sulam Khusus, tapis ya. Oke, ke depannya inovasi apa Mbak yang mungkin menjadi gebrakan baru, produk baru dari Galeri Mary? Kalau untuk produk baru mungkin kita apa ya Kak ya? Karena semua insya Allah sudah kita buat. Udah ada ya? Dari peci, jilbab, dari barang-barang kecil nyampe dari sendal, sepatu, semua kita. Pokoknya dia yang berupa Sulam Khusus, apa aja requestan insya Allah kita buatkan. Itu dari sepatu, sendal, jilbab itu kan jilbab, tas, apa aja. Oke, nah mungkin nanti Mutiara setelah wawancara ini mau lihat-lihat produknya dulu Boleh, nih Mbak Mary. boleh, Makasih boleh. banyak ya. Dan sukses Iya. selalu Mbak Mary untuk Iya, Galeri Mary. amin. Semoga abis ini orderannya tambah banyak nih ya. Amin, iya dibantu ya. Iya. ya. Nah mungkin Tribuners itu saja obrolan Mutiara bersama dengan owner dari Galeri Mary, yaitu Mbak Mary. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak, sukses selalu. Amin. Dan seperti yang diharapkan, semoga aja nih ya produk khas Lampung terutama Sulam Khusus ini bisa berkembang dan tentunya tidak hanya dikenal untuk masyarakat lokal Lampung saja, tapi di seluruh Indonesia dan bahkan mancanegara. Amin. Oke, Mutiara lanjut dulu ya untuk lihat produknya.
sebenarnya untuk teknik penyulaman sendiri ini yang pasti butuhnya tekad yang kuat ya, karena banyak otodidak. Iya, bener. Karena kita kalau ini kan sebenarnya dibilangin gampang kan Nggak juga, susah, bilang susah nggak juga. tergantung kita tekad. Kalau memang dia punya keinginan, saya pasti bisa. Sehari insya Allah bisa kalau cuma belajar rajut, tapi kan untuk proses lainnya itu butuh proses. Nah, seru banget nih ya, ternyata perjalanan Mutiara jauh-jauh dari Bandar Lampung nih ya ke Lampung Selatan, yaitu ke Natar, untuk melihat seperti apa sih proses pembuatan produk-produk sulam usus. Tadi ini sudah dijelaskan lagi payet nih ya, ini teknik penyulaman ya. Nah, rajut. Nah, pokoknya Tribuners, semoga tontonan kita bermanfaat bagi Tribuners, terutama yang masih meniti karir nih ya di bidang produk-produk khas Lampung, kerajinan seperti sulam usus. Mungkin itu saja tayangan liputan UMKM bersama dengan Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan kita hanya di YouTube Tribun Lampung News Video.